Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa kabarnya semua? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, baik, damai sejahtera dan sukacita melingkupi kita semua. Puji Tuhan, hari ini tanggal 17 September 2020, saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan doa malam hari ini adalah mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Suatu tema yang tidak mudah, bukan? Kasih yang paling dalam dan paling sejati, yaitu kasih dari Allah yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Kasih yang sama itu pula yang mengajarkan kita untuk mengatasi kebencian dan mengalahkan dendam. Mari kita bersama-sama mengingat kasih Allah yang begitu besar, yang tidak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kita menaikkan pujian KPPK nomor 27. Kasih Allah. Bapak Ibu, mari kita bersehati masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur mengucapkan terima kasih atas kasih setiamu yang begitu besar, yang rela mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami. Tuhan Yesus, kasih itu juga yang telah mengumpulkan kami pada hari ini
untuk bersehati, berkumpul bersama-sama setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Bersehati kami pada malam hari ini untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, menjamah, menyertai setiap kami, membimbing dan mengajar setiap kami pada hari ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami bagaikan bara api yang bersama-sama mau mendoakan menaikkan syafaat-syafaat kami. Walaupun kami terpisah secara jarak dan kami hanya bisa berkumpul secara virtual, tapi kami percaya Roh Kudus yang bekerja. Pimpinlah persekutuan doa malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, apakah kita semua mengingat ayat hafalan minggu ini? Betul sekali, yaitu dari Matius 5 ayat 44. Mari kita menghafalkannya bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Puji Tuhan. Mari kita menghafalkannya ayat hafalan ini dalam keseharian kita dalam satu minggu ini. Seperti ayat hafalan tersebut, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Matius Tukiran Adi Prawira. Kepada Pak Tukiran, saya persilahkan. Shalom, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam persekutuan doa malam secara online bersama dengan saudara-saudara seiman kita GKI Kanaan. Kita masih ingat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan dalam minggu ini, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44, dan saya akan membacakannya mulai ayat 43. Tuhan Yesus bersabda demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang terus mau belajar, bukan hanya mendengar, tetapi memperlakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, saudara, ayat firman Tuhan ini tercantum dalam rangkaian bagian besar dari pengajaran atau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, kita tahu bahwa konteks pada zaman Tuhan Yesus, termasuk murid-murid Tuhan pada waktu itu, tentu selain mereka punya komunitas, punya keluarga, punya sahabat, punya orang-orang baik yang mengasihi mereka, namun mereka juga tidak luput dari situasi di mana mereka baik secara politis maupun secara sosial dimusuhi atau dibenci. Bahkan mungkin ada di antara mereka gara-gara menjadi pengikut Kristus harus mengalami penganiayaan dari pihak yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sepakat untuk tidak bermusuhan dengan orang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdamai dan membawa damai kepada siapapun. Tapi di dalam realita hidup sehari-hari kita, walaupun kita tidak berniat untuk memusuhi orang lain, dan kita juga mengharapkan untuk tidak bermusuhan dengan siapapun, tapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa dimusuhi atau bahkan mungkin dianiaya oleh orang yang tidak menyukai kita.
Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menganiaya kita. Nah, paling sedikit ada 3 alasan dasar. Kenapa Tuhan memerintahkan pengajaran ini? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena Allah begitu besar mengasihi isi dunia ini, yaitu seluruh ciptaan, termasuk umat manusia, dan yang menjadi subjek atau objek kasih itu yang utama adalah manusia. Allah mengendaki setiap orang yang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah. Allah mengasihi dan Dia tidak pernah membeda-bedakan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-4-5, di sana dikatakan, Allah memberikan matahari kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Allah juga menurunkan hujan kepada orang benar maupun orang yang tidak benar. Artinya Allah tidak membeda-bedakan. Kasih-Nya secara merata kepada siapapun manusia, termasuk orang-orang yang memberontak dan melawan Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dasar atau alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita tahu bahwa manusia juga adalah hasil karya cipta oleh Allah sendiri. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu bahwa akibat daripada dosa, gambar dan rupa Allah itu sendiri sudah rusak dan dirusak oleh dosa. Tetapi secara mendasar, seluruh umat manusia siapapun, termasuk orang yang benar maupun orang yang jahat maupun orang yang seburuk apapun, dari kalangan manapun, mereka semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita tidak bisa mencari alasan untuk tidak mengasihi dan mendoakan manusia yang juga notabene sama seperti kita, yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dasar yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menganiaya kita, yaitu bahwa seburuk apapun, sejahat apapun, pada dasarnya manusia yang dikasihi oleh Allah juga punya pengharapan, punya potensi, punya peluang untuk mereka mengalami sentuhan kasih Allah, sehingga mereka juga bisa bertobat kembali kepada Allah. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah menjadi umat milik Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, selain kita mengasihi sesama kita yang baik terhadap kita, yang mengasihi kita, Dia juga menghendaki supaya kita menaruh kasih dan belas kasihan terhadap mereka yang seburuk apapun terhadap kita, yang sejahat apapun terhadap kita. Kerinduan kita hanya satu,
yaitu supaya mereka juga mengalami sentuhan kasih Allah, mengalami pertobatan, mengalami hidup baru di dalam Kristus, melalui tindakan kasih dan kesabaran yang kita tunjukkan kepada mereka. Saudara, dalam sejarah, baik dalam gereja Tuhan ataupun sejarah gereja dari dahulu sampai sekarang, ada banyak orang-orang yang dulu dikenal sebagai penjahat, perampok, pelaku kriminalitas kelas kakap, punya tindakan-tindakan yang buruk yang tidak semestinya dilakukan oleh manusia. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka, dan bahkan Tuhan memakai hamba-hambanya, orang-orang yang sudah juga mengalami pengalaman kasih itu, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui tutur kata, melalui perbuatan, melalui ketekunan doa orang percaya. Orang-orang yang demikian mereka juga mendapat kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan dan keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang boleh hidup di dalam rengkuhan kasih-Nya, dan Tuhan juga mau memakai setiap kita. Tapi ada satu catatan penting yang juga menjadi perhatian kita. Sekalipun kita tidak berniat untuk bermusuhan dengan siapapun, tapi ada musuh yang selalu mengintip kita. Dalam sebuah nyanyian di PPK kita ada syair yang mengatakan, "Ku ada 3 musuh." Siapa 3 musuh itu? Yang pertama yaitu si aku, diri kita sendiri, ego kita. Hal-hal yang negatif yang masih bercokol di dalam kehidupan kita. Si aku, manusia lama kita ini, begitu tetap ingin merongrong kita. Nah, kita perlu berdoa banyak supaya kita bisa melawan ego kita, si aku kita. Yang kedua, musuh kita adalah si setan, kuasa si jahat, yang selalu menggoda kita. Dia diibaratkan seperti singa yang mengaum, yang siap untuk menerkam dan memangsa kita. Dan itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Dan yang ketiga, musuh kita adalah godaan dari dunia ini. Hal-hal yang ingin menarik kita supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, saudara, 3 musuh ini masih terus mengganggu kita, menggoda kita. Nah, untuk 3 hal ini, kita perlu melawan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kesanggupan kita, tapi dengan bersandar kepada kuasa dan anugerah dari Tuhan. Dan dengan demikian, kita boleh melawannya. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk kita hidup di dalam anugerah kasih-Nya. Dan kasih dari Tuhan itu yang akan membawa kebaikan bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, menteraikanlah sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk memberlakukan kebenaran firman dalam kehidupan iman kami. Kami tahu kehadiran kami di dunia ini adalah sebagai saksi Kristus, sebagai pembawa damai, supaya banyak orang boleh dihantar, mengenal dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang telah dibawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Matius Tekiran beserta seluruh keluarga. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita kembali mengangkat pujian KJ nomor 467, Tuhanku, bila hati kawanku. Biarlah kita mengangkat pujian ini sebagai ungkapan kita memohon ampun kepada Tuhan apabila kita telah menyakiti hati saudara dan sesama kita. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa segala perbuatan dan tingkah laku kita telah menyakiti hati orang lain. Kiranya Tuhan Yesus yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang saling mengasihi dan mengampuni. Walaupun itu tidak mudah, kita mau memohon pertolongan Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersahati masuk di dalam doa. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Republik Indonesia, agar segala kebijakan yang ada boleh bertujuan untuk melandaikan angka penularan. Mari kita juga berdoa untuk penanganan pasien yang sudah terinfeksi, agar semuanya boleh disembuhkan, dan kiranya juga rumah sakit, dokter, suster, semuanya boleh terus menjaga kesehatan dan segala kebutuhan yang diperlukan juga boleh tersedia dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk segala kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami. Tuhan berkatilah untuk Bapak Presiden Jokowi, agar juga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, akan ada PSBB yang saat ini sedang terjadi. Tuhan kiranya menolong kami dengan adanya aturan-aturan yang baru. Setiap kami terus boleh beraktivitas mengikuti keadaan new normal yang baru. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kebijakan yang ada ini, agar semua boleh untuk melandaikan angka penularan COVID-19. Kami juga mengingat bagi pasien-pasien di rumah sakit yang kami tahu sekarang sudah mulai kepenuhan ya Tuhan di rumah sakit tersebut. Banyak dari mereka yang juga kehabisan ventilator untuk alat bernafas. Kiranya Tuhan yang menolong, menyediakan semua alat-alat yang diperlukan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga melindungi para dokter, suster, tenaga medis dalam penanganan pasien-pasien ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menolong setiap kami, setiap
lembaga-lembaga, orang-orang yang menolong, merawat, semuanya diberikan kesehatan yang baik, hikmat kebijaksanaan, tindakan yang paling tepat untuk boleh menyembuhkan seluruh pasien. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita terus berdoa untuk vaksin yang sedang dikembangkan, agar terus boleh diteliti dengan baik, agar seluruh masyarakat dunia tetap boleh melihat secercah harapan akan berakhirnya pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, dan Engkau adalah sumber dari segala pengetahuan ilmu ya Tuhan di seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk vaksin yang saat ini sedang diteliti. Kiranya Tuhan yang menolong untuk para saintis, tim peneliti, agar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, mencari obat yang terbaik ya Tuhan, untuk menyembuhkan, untuk memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu, hikmat kebijaksanaan, boleh menciptakan, turut bekerja dalam menghasilkan vaksin yang terbaik untuk boleh menyelesaikan pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk sekolah teologi-teologi yang benar, agar di masa pandemi ini, sekolah-sekolah teologi ini tetap boleh bertahan di tengah tantangan dan rintangan. Mari kita berdoa untuk seluruh pengajar, pengurus, dan untuk seluruh mahasiswa, agar tetap boleh bersahati belajar dan sungguh-sungguh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mengingat untuk sekolah-sekolah teologi yang benar ya Tuhan. Di tengah pandemi ini mereka pun mengalami tantangan-rintangan. Banyak dari kebutuhan mereka yang tiba-tiba juga harus mengalami penyesuaian-penyesuaian. Tuhan kiranya mencukupkan segala kebutuhan dari sekolah-sekolah teologi ini, baik dari sisi pendanaan, dari sisi mentalitas. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong memakai setiap lembaga-lembaga teologi untuk tetap boleh bertahan, tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami mengingat untuk pengajar, pengurus. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan. Terus mempunyai hati dengan sungguh-sungguh mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh murid-muridnya, yaitu kebenaran-kebenaran yang paling murni, yang memang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengingat untuk mahasiswa-mahasiswa yang telah menyerahkan diri mereka untuk sekolah teologi ini. Kiranya Tuhan di masa-masa ini tidak membuat mereka patah semangat, membuat mereka meragukan keputusan yang telah mereka ambil, tetapi mereka lebih lagi ya Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, dan terus melihat bahwa pandemi ini pun ada memang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai lembaga teologi yang ada terus di jalan yang benar. Kami berdoa juga untuk para hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia. Terus mereka dipakai Tuhan di tengah tantangan yang ada. Terus mereka mau mengabarkan Injil ke seluruh dunia untuk membawa orang percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang keempat, mari kita sama-sama berdoa untuk seluruh anak-anak, baik anak-anak sekolah minggu maupun anak-anak remaja, agar mereka semua terus diberikan keceriaan, kebahagiaan, dan optimisme dalam melihat masa depan.
karena banyaknya perubahan-perubahan yang ada. Tidak adanya kebebasan mungkin menyebabkan mereka menjadi murung, ataupun ada yang menjadi depresi. Tetapi kita mau berdoa kiranya Tuhan yang menolong, agar mereka terus boleh menjalani kehidupan dengan optimis dan melihat penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami boleh kembali mengingat untuk anak-anak sekolah minggu maupun anak-anak remaja. Anak-anak kami yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan kiranya menolong memberkati anak-anak kami, agar mereka terus mempunyai kebahagiaan, keceriaan, damai sejahtera dan sukacita. Jangan biarkan pandemi ini merusak dan merenggut kebahagiaan mereka Tuhan. Kami rindu ya Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir, agar setiap anak-anak kami, generasi-generasi penerus kami, boleh melihat masa depan yang cerah, yang memang Tuhan janjikan, bahwa dunia ini memang tidak seburuk itu. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang harus bersekolah di rumah. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka ketekunan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam menghadapi hubungan relasi dengan orang tua, agar setiap anak-anak terus boleh mempunyai hubungan yang baik. Walaupun adanya kesinggungan-kesinggungan, tetapi semua tetap adalah satu keluarga. Tuhan kiranya menolong, menguatkan. Dan di saat-saat seperti ini, yang terutama adalah pengembangan karakter, pengembangan mental dan spiritual. Kami berdoa kiranya anak-anak kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang semakin dewasa, yang semakin teguh, semakin mapan dalam pengembangan karakternya, semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang kelima, mari kita berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan yang terus harus menjalani kehidupan dalam bekerja dan dalam berusaha. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, baik mereka yang harus kerja di luar atau mempunyai usaha walaupun naik turun, agar Tuhan terus mengingatkan nilai-nilai kekristenan yang harus terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengingat untuk setiap kami di usia-usia yang terus produktif. Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk usaha. Tuhan memberikan kami kepercayaan dalam bekerja. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk perusahaan maupun usaha kami. Semuanya untung rugi, semuanya memang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan untuk setiap kami yang telah diberkati dengan kelebihan, agar juga kami boleh memberikan kepada orang lain, men-sharekan kepada orang lain. Lindungilah setiap kami ya Tuhan dalam beraktivitas, agar setiap kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan tetap boleh produktif, tetapi tetap dalam perlindungan Tuhan. Berikanlah kami hati yang senantiasa bersyukur dan menyerahkan seluruh usaha-usaha kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, yaitu pokok doa yang ke-6, sesuai dengan tema hari ini, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan, agar kita boleh mendoakan musuh kita, mendoakan orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang mengangkat segala kesedihan kita. Saya memberikan Bapak Ibu sekalian untuk berdoa di dalam hati. Dan jikalau kita tidak mempunyai masalah seperti itu, dan kita tahu ada saudara atau sesama kita yang mengalami hal itu, kita pun boleh mendoakan mereka,
agar mereka yang berseteru boleh diperdamaikan. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan saja yang memulihkan setiap hubungan yang ada, karena perdamaian itu memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, memulihkan hubungan kita dengan sesama, dan yang paling penting memulihkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan agar kita boleh memaafkan orang dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, inilah doa dan seruan hati kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan, mengangkat segala beban-beban dan kesulitan kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang telah menyelamatkan dosa kami ya Tuhan, dan akan menjawab doa-doa kami di saat yang terindah. Kami tutup doa malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terus memiliki hati yang bersih dan murni, agar kasih Kristus, damai sejahtera, dan sukacitanya terpancar keluar dari kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, mari kita sama-sama mengangkat pujian, memancarkan keindahanmu, KPPK nomor 295. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut. Yesus
hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terus semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk memancarkan keindahannya. Sampai jumpa.